suku aborigin. Kita simak sama-sama cerita yang satu ini. Di video kali ini, aku akan membahas fakta-fakta tentang suku aborigin. Kalian tahu suku aborigin? Nggak tahu? Yaudah, tanpa berlama-lama simak video ini sampai akhir. Aborigin merupakan kelompok yang membentuk budaya di benua Australia. Sebelum bangsa Eropa atau orang kulit putih datang ke Australia, negara ini memiliki penduduk asli, yaitu suku aborigin. Suku aborigin tinggal di benua Australia selama kurang lebih 50.000 tahun lamanya. Suku aborigin ini memiliki 250 bahasa dan 600 dialek berbeda yang dipakai suku aborigin yang tersebar di seluruh Australia. Dan ada beberapa fakta-fakta menarik tentang suku aborigin. Langsung saja. Yang pertama, asal-usul suku aborigin. Suku aborigin adalah suku pertama yang mendiami Australia dan diperkirakan hidup di benua ini sejak 50.000 tahun yang lalu. Nama aborigin sendiri berasal dari bahasa Latin aborigin yang berarti awal. Suku aborigin penduduk asli Australia diperkirakan memiliki kemiripan dengan manusia purba yaitu Homo wajakensis. Tidak hanya itu, suku aborigin disebut-sebut sebagai masyarakat tertua yang tinggal di luar Afrika. Konon, suku aborigin awalnya menetap di sebuah daratan luas, yang karena proses alam, daratannya terbelah menjadi dua, yaitu Australia dan Pulau Papua. Hingga pada akhirnya, tempat tinggal suku aborigin terbagi menjadi dua wilayah. Ada yang tinggal di Australia, ada juga yang tinggal di Pulau Papua. Di benua Australia, mereka hidup secara nomaden atau berpindah-pindah sehingga kerap disebut sebagai suku pengembara. Biasanya, suku aborigin membangun tempat tinggal dari ranting-ranting pohon dan dedaunan kering. Lantaran tidak tinggal di suatu wilayah dalam waktu lama, mereka hanya membuat rumah sederhana. Diperkirakan oleh para peneliti, suku aborigin masuk ke Australia sejak 40.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Selama jangka waktu itu, suku aborigin diketahui sudah menduduki seluruh wilayah Australia dengan jumlah penduduk mencapai 30.000 jiwa. Pada tahun 2017, sebuah studi genetik dari genom 111 suku aborigin menemukan bahwa orang aborigin yang tinggal di Australia saat ini semuanya terkait dengan nenek moyang yang sama. Mereka adalah anggota dari populasi berbeda yang muncul di daratan sekitar 50.000 tahun yang lalu. Teori ini mengatakan bahwa suku aborigin berasal dari daratan Asia yang bermigrasi ke Australia Utara menggunakan perahu primitif. Sebelumnya, para migran awal itu keluar dari Afrika sekitar 70.000 tahun yang lalu, yang kemudian menjadikan penduduk aborigin sebagai manusia tertua yang tinggal di luar Afrika. Suku aborigin terbagi menjadi beberapa golongan berdasarkan budaya masing-masing. Di antaranya, aborigin Kori yang berasal dari Sydney, ada juga aborigin Yolngu yang berasal dari pesisir utara Australia, dan aborigin Larrakia yang berasal dari wilayah Darwin. Yang kedua, budaya suku aborigin. Suku aborigin memakai pakaian khas yang terdiri dari gelang, kalung, dan bulu yang dipasangkan di kepala.
Wajah mereka juga diwarnai dari bahan-bahan alam. Suku ini memakai pakaian tradisional yang terbuat dari kulit pohon, daun, dan kulit hewan yang telah dikeringkan. Suku aborigin memakai atribut dan ritual kebudayaan yang tidak terlepas dari Dreamtime. Suku aborigin dan penduduk di Kepulauan Selat Torres memiliki kepercayaan spiritual menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, The Dreamtime. Istilah The Dreaming atau Dreaming dipakai untuk menggambarkan kepercayaan, penciptaan, dan keberadaan bumi. Suku ini memandang dunia mencakup masa lalu, tanah, orang yang diciptakan dari roh, sungai, bukit, batu, tumbuhan, dan hewan-hewan. Pengetahuan ini diturunkan dari berbagai generasi melalui cerita, lagu, tarian, dan upacara. Yang kedua, Tagay. Penduduk yang tinggal di Kepulauan Selat Torres disatukan oleh kepercayaan yaitu Tagay. Kepercayaan ini menggambarkan penduduk Kepulauan Torres sebagai manusia laut dan mencerminkan bintang-bintang. Tagay merupakan sistem kepercayaan spiritual masyarakat Selat Torres dengan tatanan dunia, di mana segala sesuatu memiliki tempatnya sendiri. Ciri-ciri suku aborigin terbilang mirip dengan orang-orang yang berasal dari Papua, yaitu berkulit gelap, rambut keriting, bibir tebal, kelopak matanya yang lurus, dan bertubuh pendek. Yang ketiga, senjata suku aborigin. Bumerang merupakan senjata suku aborigin untuk berperang. Bumerang yang satu ini berbeda ya dengan bumerang yang kalian tahu, bukan bumerang Instagram. Senjata ini terbuat dari kerangka yang ditempa ketika pertempuran antar suku. Pisau bumerang memiliki panjang sekitar 18 inci atau 54 cm. Para peneliti juga menemukan senjata suku aborigin yang lain, seperti perisai dan tongkat. Alat ini ditemukan dalam karya seni yang dibuat di gua oleh suku aborigin. Bumerang menjadi senjata multifungsi bagi suku aborigin. Senjata ini bisa menjadi tongkat penggali, palu, berburu, dan ritual. Selain bumerang, ada juga beberapa senjata suku aborigin lainnya, yaitu tombak berburu, lempar tombak atau wumera, perisai, dan juga klub. Klub terbuat dari kayu mulga dengan variasi bentuk. Bentuknya tajam seperti silet dan ada pegangan. Senjata ini dipakai untuk upacara, pertempuran, menggali, dan alat dekorasi. Yang keempat, karya seni suku aborigin. Seni aborigin adalah jenis seni asli aborigin Australia dan merupakan bagian penting dari tradisi budaya yang tertua di dunia yang berlangsung terus-menerus. Simbol yang digunakan dalam seni aborigin memang menunjukkan adanya hal-hal yang berbeda. Misalnya, bentuk U adalah simbol bagi seorang pria, sehingga dapat dikatakan bahwa seni aborigin adalah bahasa itu sendiri, yaitu berkomunikasi melalui pola yang indah ataupun berkomunikasi melalui seni. Dalam seni aborigin, terdapat topeng asli yang terbuat dari titik-titik berwarna-warni dan panjang serta tipis. Dan ada beberapa fakta tentang seni aborigin, yaitu yang pertama, warna-warna yang digunakan dalam seni aborigin kuno bernuansa alami atau disebut warna-warna bumi seperti merah, coklat, dan kuning. Yang kedua, beberapa ukiran batu dan lukisan asli dapat mencapai usia 30.000 tahun. Yang ketiga, sebuah lukisan Bradshaw adalah salah satu lukisan tertua dan paling populer terbuat dari lukisan batu. Yang keempat, lukisan dan ukiran suku aborigin menceritakan kisah-kisah pelukis atau pematungnya. Yang kelima, kebanyakan seni aborigin kuno diciptakan untuk menggambarkan dan menceritakan cerita mimpi yang merupakan mitos penciptaan
suku aborigin. Dan itu dia suku aborigin. Bagaimana menurut kalian cerita yang satu ini? Tuliskan pendapat kalian dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih di video selanjutnya? Tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye.